angkat pujian kita sekali lagi. Dengan sungguh katakan satu hal yang kami rindukan Tuhan. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada dalam naungan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada Tuhan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Dengan sungguh katakan kami rindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan saja katakan dengan sungguh lebih dalam. Ini yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi Hidup. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari sembah Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau katakan bahwa kasih-Mu terbesar dalam hidup kami. Kami rindukan kuasa-Mu melawat setiap hati kami. Kau besar Tuhan, Kau besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan bahwa Kau besar dalam hidup kami. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti, tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu sangat besar Tuhan, yang sebab hanya nama-Mu yang layak kami puji dan layak kami sembah pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan, berglori memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari umat-umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya kurang mendengar suara dari jemaat Tuhan. Sekali lagi saya sapa, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada saat hari ini kita mau datang dengan hati yang penuh syukur, dengan bersorak-sorai kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, karena Dia Allah yang dan Tuhan Allah yang berkuasa. Hanya bagi. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Lebih sungguh lagi katakan, datang pada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap hari.
hadapannya. Mari yang wanita saja katakan, ku mau beri korban syukur. Mari semua yang wanita nyanyikan lagu pujian ini. Mari semua kita katakan, ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita percaya pada saat pagi hari ini hanya nama Tuhan yang saja yang kita tinggikan, hanya nama Tuhan saja yang kita besarkan. Amin. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi tangan pujian kita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah. Sekali lagi katakan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hey hey. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Sebab nama Tuhan kita besar, sebab hanya Dialah yang layak kita puji dan kita sembah pada saat hari ini. Haleluya. Kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Lagi katakan, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar.
Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Heran namanya, heran namanya, heran kuasanya. Sebab nama Yesus, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran, heran namanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Nama Yesus, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Lagi katakan, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sebab Allah kita heran dan besar. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita pada saat pagi hari ini. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, keluarga Bapak Ibu Nancy boleh membantu kita menjalankan kantong khotbah. Namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan saat sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan yang membalas sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita pada saat hari ini. Allah sumberku, kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
sumber kuatku dan bagianku semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhanlah sebagai kekuatan kita. Dia tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari semua sama katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kau Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah kekuatanku dan tempat perlindungan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya, rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu penuhi setiap hati kami yang rindu akan kebenaran
firman-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit dari bumi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kembali kami ada di rumah Tuhan untuk melayani dan berbuat bakti kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menghendaki kami untuk tetap bersekutu dan bahkan melayani Engkau. Puji-pujian sudah kami naikkan kepadamu. Kami menikmati sukacita dan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, limpahi kami dengan anugerah-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di pagi menjelang siang hari ini. Hari Tuhan, Engkau beracara dan berfirman bagi kami. Berikan kami hati-hati yang baru, hati-hati yang selalu rindu akan ditaburi dengan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami, yang mengalihkan perhatian kami patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau fokus kepada Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, dan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara di pagi hari ini menjelang siang untuk semua kami yang hadir, termasuk juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Mengucap syukur, terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara. Hari inilah hari yang penuh dengan berkat, karena Tuhan adalah sumber berkat bagi setiap saudara dan saya. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita tidak ada di tempat lain, saudara. Namun harinya Tuhan, hari Sabat Tuhan ini, saudara, hari perhentian Tuhan ini boleh kita pakai untuk kita dapat bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Baik, kita akan ada di kitab Amsal Sulaiman, saudara, pasal yang ke-6. Amsal Sulaiman, kitab Amsal Sulaiman, saudara, ataupun Amsal pasal 6, saudara, ayat yang ke-16, saudara.
sampai ayat yang ke-19 saudara ya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Untuk ini mari kita baca bersama-sama sekali lagi Amsal Sulaiman pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Mari 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-19 kalau kita perhatikan, saudara hitung di sana ada 6 perkara saudara ya yang dibenci Tuhan. Yang pertama saudara dikatakan di sana adalah mata sombong saudara ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu pertama kali mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kepada kita sekalian saudara bahwa nanti tanggal 26 saudara ke depan kita ada di tempat ini jam 9 pagi. Kenapa saudara? Karena hari itu adalah hari yang penuh sukacita bagi kita. Karena Tuhan Yesus naik ke surga saudara ya. Jadi peristiwa ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja sebagai orang-orang yang percaya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Dia lahir untuk kita. Dia mati pun untuk kita juga saudara. Dia naik ke surga, dia bangkit saudara untuk kita. Bahkan sebelum dia naik ke surga 40 hari 40 malam ada di dunia ini saudara ya. Bersama-sama dengan murid-muridnya dan memberitakan Injil kerajaan Allah saudara. Nah setelah itu saudara dia naik ke surga. Sesuai dengan janjinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Saudara ya, tidak pernah membiarkanmu. Bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Sebab itu kenaikan Yesus saudara sangat luar biasa. Kita tidak ditinggalkan sendiri, dia di surga. Dan saudara ada Roh Kudus yang diberikan bagi saudara dan saya. Saudara ya. Jadi kita tidak ditinggalkan sendiri karena kita punya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus saudara ya. Jadi Tuhan Yesus sekarang sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Tentu saja Roh Kudus bersama dengan kita dan kita akan memperingati akan karya besar Tuhan. Itu saudara pada tanggal 26 yang akan datang ini, karena itu adalah ibadah yang perlu kita hormati, kita syukuri bersama-sama. Jadi jangan sampai kita lalaikan karena ini adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan semua ibadah kita harus ikutin saudara. Baik itu ibadah doa para pelayan Tuhan, baik juga itu ibadah hari Kamis, ibadah permata, ibadah kaum wanita, kaum pria saudara, kaum muda, dan juga ibadah-ibadah seperti saat ini pada hari Minggu saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sebagai Roh Kudus untuk saudara dan saya. Dan saudara tanggal 26 nanti saudara, pada paginya kita ibadah dan langsung pada malamnya jam 7 saudara kita ada doa bersama. Itu doa pencurahan Roh Kudus saudara ya.
Dan kita harus hadir saudara semuanya. Jangan sampai tidak hadir. Ketika kita tidak perlu Roh Kudus, ya Tuhan gak perlu kita juga saudara ya. Roh Kudus sangat penting bagi kita karena dia menyertai kita, menghibur kita, menolong kita, dan bahkan turut bekerja dalam segala perkara sampai selama-lamanya menghantar kita saudara ya, sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, doa saudara merupakan sesuatu yang luar biasa bagi orang yang percaya, karena doa merupakan satu komunikasi antara orang percaya, antara kita dengan Tuhan. Nah sebab itu saya katakan jangan lupa berdoa, baik itu di rumah saudara dijadikan rumah doa. Rumah Tuhan ini juga merupakan rumah doa saudara ya. Mari kita rindu selalu menjalin hubungan yang harmonis, yang dekat kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan akan datang kembali nanti saudara untuk menjemput saudara dan saya. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ini kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib bagi kita. Tidak ada janji-janji firman di luar Alkitab saudara. Kita bersyukur menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus. Biarlah kepercayaan kita tidak suam-suam kuku, tapi kepercayaan kita adalah dengan segenap hati saudara. Nah puji Tuhan saudara, ini sebagai satu pembukaan saja. Kembali kita kepada satu ayat yang sudah kita baca bersama-sama saudara ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu mata sombong saudara ya. Saudara, mata sombong saudara ya. Kita mau belajar, kita mau renungkan seperti ini saudara, karena setiap kita ini punya potensi untuk kita menjadi sombong saudara ya. Sekalipun kita ini ciptaan Tuhan, berasal dari debu tanah saudara ya, sejarahnya seperti itu. Tetapi saudara, untuk kita menjadi sombong itu semua kita punya potensi, termasuk saya saudara. Tetapi ini dibenci Tuhan. Yang pertama saudara itu mata sombong. Ini perkara pertama yang dibenci Tuhan. Wah saudara, kita harus hati-hati dengan hal yang seperti ini saudara ya. Mata sombong adalah apa itu saudara? Itu adalah keangkuhan hidup. Hidupnya angkuh saudara. Orang yang sombong biasanya sulit untuk menerima nasihat. Orang yang sombong itu adalah orang yang angkuh, yang tinggi hati saudara. Merasa diri benar, merasa diri baik saudara ya, tidak perlu dikoreksi. Dan bahkan orang yang seperti ini saudara sering mengoreksi orang lain. Seperti itu saudara. Jadi mata sombong itu adalah identik sama dengan angkuh ataupun keangkuhan hidup saudara. Sifat yang merendahkan orang lain itu orang yang angkuh. Begitu juga saudara, dan menganggap diri paling benar, paling pandai, paling hebat saudara ya. Sebab itu kita mau telusuri ayat ini dan kita pelajari menjadi perenungan bagi kita selagi kita hidup di dunia ini saudara ya. Pertama kali saya ingatkan bahwa Tuhan benci dengan orang sombong saudara ya. Dalam bentuk apapun saudara, kita bisa sombong dengan harta kekayaan kita, dengan jabatan kita, dengan kegantengan kita, dengan kecantikan kita, dengan semua hal saudara. Bahkan orang-orang yang tidak punya pun saudara bisa juga berlaku sombong saudara. Karena semua orang punya potensi untuk menjadi sombong saudara. Namun hati-hati saudara, yang seperti ini dibenci Tuhan. Jadi apa yang dibenci Tuhan jangan kita lakukan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan dan sudah ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal saudara ya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Kristus, lalu ada apa dengan mata sombong saudara? Sehingga dibenci Tuhan, ada apa? Sehingga dibenci Tuhan. Yang pertama saudara, kesombongan adalah dosa tertua. Dosa tertua, katakan dosa tertua.
Semuanya katakan dosa tertua. Jadi kesombongan adalah dosa tertua, dan kesombongan ini selalu berlawanan dengan kerendahan hati. Seperti itu. Kesombongan dalam hal yang pertama tadi, saudara, kesombongan dosa pertama tadi adalah mata sombong, saudara. Dikatakan, saudara, kesombongan adalah dosa tertua. Dan kesombongan dosa pertama yang membuat iblis itu jatuh. Kita tahu, saudara, bahwa Tuhan punya malaikat yang luar biasa. Namanya siapa, Bapak Ibu, malaikat yang jatuh? Siapa? Ya, itu Lucifer, saudara ya. Sebab itu jangan kasih nama anak kita nanti, siapa namanya? Lucifer, Om. Wah, jangan, saudara ya. Saya melihat di daerah sana, saudara, ada usaha, saudara ya. Wah, usahanya itu di situ ditulis Lucifer besar-besar. Wah, ini orang yang tidak tahu siapa Lucifer, saudara ya. Karena kesombongannya, Lucifer melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Ya, saudara ya. Lalu ditendang keluar, saudara, dari surga. Dia turun sampai jatuh seperti kilat, saudara, jatuh ke bumi. Sebab itu saya sampaikan dulu, saudara, bahwa bumi ini sudah terjamah oleh kuasa dosa, yaitu kuasa Lucifer itu, saudara ya. Bumi ini sudah terjamah oleh kuasa dosa. Sebab itu manusia yang hidup di bumi yang tidak percaya Tuhan, yang tidak punya firman Tuhan, yang tidak punya harapan, yang tidak punya jalan kebenaran dan kehidupan, jatuh, gampang jatuh ke dalam dosa. Sekalipun untuk orang Kristen, saudara ya. Karena dosa itu selalu mengintip, saudara. Dan iblis tidak pernah berhenti, saudara. Karena dia merasakan bagaimana jatuhnya, diusir dari surga, saudara ya. Wah, sangat mengerikan. Dia ingin balas dendam. Dan yang paling dicari itu manusia. Menjadi tujuan hidup iblis untuk menjatuhkan manusia. Sebab itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita sudah beri kesempatan kepada iblis, apapun dosa itu, dosa perzinahan, dosa apapun, saudara, bohong, tidak jujur, malas itu berdosa, saudara. Dikira saudara itu bukan berdosa, dosa, saudara. Malas melayani, malas berdoa. Jadi hari ini juga di sini ada satu kebangkitan rohani, saudara ya. Permata semua yang sudah berumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu sudah dibagi menjadi dua, hadir, saudara ya. Orang yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan artinya itu orang-orang sombong, saudara ya. Orang yang tidak mau beribadah, yang tidak mau melayani Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak mau dengar firman Tuhan, saudara ya, itu orang-orang sombong di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika saudara tidak datang ibadah kepada Tuhan. Hati-hati, saudara ya. Ketika saudara juga tidak melakukan firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan, enggak laku di hadapan Tuhan, saudara ya. Mengapa, saudara? Karena tadi saya katakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Dibenci Tuhan. Yang pertama, saudara, itu mata sombong, saudara. Jadi memang kesombongan itu memang ditolak Tuhan, saudara, menjadi musuhnya Tuhan. Karena sifat Tuhan bukan kesombongan, tetapi kerendahan hati dan ketaatan. Dia taat sampai mati, dia rendah hati. Di mana-mana dia tidak pernah membuat persoalan. Justru dia, saudara, menjadi berkat, menjadi terang, akan menjadi sang juru selamat dunia. Nah, sebab itu, saudara, biasanya orang sombong itu menjadi masalah di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah jemaat, saudara ya. Sebab itu kita hati-hati dengan pakaian itu, saudara. Mengapa, saudara ya? Karena yang membuat
iblis itu jatuh dalam dosa adalah kesombongan itu, kecongkakan itu. Sebab itu iblis tidak mau tinggal diam, saudara. Dia akan hajar manusia yang mau, saudara ya, dihancurkan hidupnya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Kristus, yang selanjutnya kita mau belajar dari ini, saudara, yaitu tentang kesombongan. Kesombongan membuat iblis itu berontak. Juga kita, saudara, kalau kita punya roh kesombongan, ada roh pemberontakan. Mau di PT, mau di lingkungan RW, RT, mau dimanapun, di gereja juga seperti itu, sama, saudara. Karena roh kesombongan itu ada di mana-mana. Nah, sebab itu, saudara ya, kesombongan membuat iblis itu memberontak, saudara, dan ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Wah, saudara, seperti itu. Pemberontakan iblis membuat iblis diusir dari hadapan Tuhan. Coba kita baca ayatnya, Yesaya pasal yang ke-14. Sebentar, saudara ya. Yesaya 14, saudara, ayat 12 sampai ayat yang ke-15, saudara ya. Mari kita baca bersama-sama supaya firman Tuhan ini ketika sudah membaca, saudara ingat, ya. Kalau hanya saya yang membaca, saudara abaikan itu semua. Kita baca bersama-sama Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mari 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di dalam liang kubur, saudara ya. Seperti itu, saudara. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini, saudara ya. Jadi, saudara, kalau kita punya roh kesombongan, berarti kita punya rohnya Lucifer, saudara ya. Ini hati-hati dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Sebagai umat-umat Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai manusia yang rentan dengan dosa, saudara, perlunya kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebab itu berkali-kali saya tidak pernah putus asa untuk mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada hidup, dan hidup yang singkat ini, selagi kita masih bernafas, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan ibadah apapun, saudara. Sebab itu bagi kita sekalian sebagai pelayan Tuhan yang tidak doa hari Selasa, ya nggak usah disuruh, saudara ya, nggak usah bagaimana, kecuali ada sesuatu, ada alasan, ada dan sebagainya, dan tidak selalu, saudara ya. Ya, kita jangan berani untuk melayani. Mengapa, saudara? Yang kita layani itu Allah yang maha kuasa. Jangan sampai kita berani melayani tanpa doa, tanpa pertobatan, saudara ya, karena ada kesombongan, saudara ya. Kita nggak mengeluarkan firman Tuhan itu sombong, nggak dengar firman Tuhan itu sombong, nggak ibadah sombong, saudara. Jadi kita sudah banyak sekali meninggalkan jam-jam ibadah kita. Dan kita sebagai orang Kristen tidak bertumbuh dalam cara mendengar, menangkap firman Tuhan, juga di dalam cara melakukan firman Tuhan.
Kita masih nggak mau seperti itu. Ini tipe orang sombong memang tidak bisa dinasihati, sekalipun itu firman Tuhan sendiri, saudara ya. Seperti itu. Jadi memang seperti itu kita harus hati-hati, saudara. Karena bagaimanapun juga kita akan diturunkan ke dalam yang paling dalam, ke dunia orang mati. Engkau diturunkan. Wah, saudara ya. Artinya mati kekal, saudara. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Artinya di liang kubur itu di dalam kegelapan. Seperti itu. Jadi orang-orang yang sombong tidak akan pernah melihat terang. Tidak pernah mengalami sukacita. Tidak mengalami damai sejahtera. Tidak mengalami apapun, saudara. Sebab itu saya sampaikan ini, saudara, karena saya merenungkan, saudara. Kesombongan ini dimiliki oleh siapapun dan setiap kita punya potensi untuk menjadi sombong, termasuk saya. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang rendah hati, yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, yang pernah dimaki-maki, diludahi, tidak membalas, dia diam, menjadi teladan bagi kita, saudara ya. Seperti itu. Jadi saudara, kalau kita mau ikut Yesus, ya ikut sungguh-sungguh. Ya dengan segenap hati kita. Mau jadi orang Kristen, ya sungguh-sungguh orang Kristen. Ya jangan neko-neko, jangan ditambahi ini dan sebagainya, saudara. Cukup firman Tuhan, tunduk taat, lakukan. Cukup Yesus, tidak ada Allah yang lain. Karena dia sudah menyatakan dirinya untuk saudara dan saya, memperkenalkan diri kepada kita sekalian. Dengan mulai cara kelahirannya, ada sesuatu Pak? Mulai dari cara kelahirannya pun sudah ajaib seperti itu. Tuhan gak pernah membuat kecemaran ketika selama dia diasuh oleh papa mamanya, saudara, Yusuf dan Maria. Sampai umur 30 tahun dia baru mulai melayani. Nah, saudara, hanya 3,5 tahun Tuhan melayani, dia mati di salib. Seperti itu, saudara. Jadi waktunya begitu singkat, saudara. Dia dididik oleh Yusuf dan Maria yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Dan dia menurut, saudara ya. Seperti itu. Sekalipun dia itu Allah sendiri, tapi terus belajar taat untuk itu, saudara ya. Secara daging, saudara ya, dia bisa memberontak, bisa melawan, tapi dia tidak lakukan itu. Memang dia tidak bisa berbuat dosa, saudara ya. Nah, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, pemberontakan iblis membuat iblis itu diusir dari hadapan Tuhan. Seperti ayat ini, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Jadi orang yang sombong itu, saudara, itu sedang berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada orang sombong itu dimuliakan, tidak ada. Tidak ada orang sombong itu nasibnya itu mujur, nggak ada, saudara ya. Nggak ada tempat seperti itu. Dan juga tidak ada orang sombong itu akan dijemput oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, nggak ada, saudara ya. Sebab itu mari saudara kita sebagai umat-umat Kristen apapun yang dikatakan Tuhan, ibadah itu adalah bukan kemauan manusia, bukan kemauan hamba Tuhan. Hamba Tuhan menyampaikan itu saja, saudara, karena itu perintah Tuhan. Seperti itu. Keluaran 23-25 itu harus kita pahami masing-masing. Siapapun, saudara ya. Saya rindu sekali, saudara,
Saya umumkan juga ketika ibadah di Bapak T. Manalu, saudara di sebelah sana. Yang firman Tuhan Bapak Silitonga, saudara ya. Firman Tuhannya luar biasa. Dan saya merasa diberkati. Pujiannya juga luar biasa. Saya merasa diberkati. Tuan rumahnya juga luar biasa, menyambut kami dengan sukacita. Saudara, tapi saudara kita sering meremehkan, enggak mau ibadah rumah tangga, ibadah permata. Sebagai pria-pria yang hebat, sebagai kepala-kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, juga sebagai bapak rumah tangga, tentu harus menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Karena seorang bapak, seorang pemimpin, kepala rumah tangga harus membawa istri anak-anaknya untuk bisa hidup takut akan Tuhan. Seperti saya juga begitu, saudara. Saya bawa istriku, anak-anakku, bahkan diriku sendiri. Tidak mau ya nggak apa-apa, gitu saja. Karena ikut Tuhan, melayani Tuhan, bertobat, saudara, itu bukan paksaan, itu naluri, saudara. Panggilan Tuhan, saudara. Seperti itu, saudara. Karena masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua kita. Anak-anak kita juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Istri kita, suami kita, semua jemaat di tempat ini, jemaat di lain-lain tempat juga seperti itu, saudara. Firman-Nya sama, Tuhan-Nya sama. Seperti itu. Saudara, yang kedua, saudara, yang kedua adalah kesombongan adalah gudang dosa. Katakan gudang dosa. Itu kesombongan, itu gudang dosa. Kesombongan itu adalah gudang dosa. Yang pertama kali tadi, saudara, kesombongan itu adalah dosa tertua. Kesombongan itu dosa tertua. Yang kedua, kesombongan itu adalah gudang dosa. Gudangnya dosa itu diawali dengan kesombongan. Kesombongan induk dari banyak dosa lainnya. Itu kesombongan. Saudara ya. Oleh sikap sombong timbul satu, pasti ada pertengkaran. Karena orang sombong kan merasa benar. Tidak perlu nasihat, dinasihati pun nggak bisa. Jadi anak-anak yang sombong itu juga kan masuk neraka, saudara. Bapak-bapak yang sombong termasuk saya masuk neraka juga. Ibu-ibu yang sombong masuk neraka juga. Sebab itu saya tekankan ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Wah udahlah, ibadah rumah tangga. Yalah, suami sendiri, istri nggak ikut. Kita akan disatukan oleh Tuhan menjadi keluarga yang sudah disatukan dan didoakan, diresmikan, ditapiskan menjadi suami istri yang tidak bisa terpisahkan dalam apapun kondisi dan keadaan. Jadi kita harus bersama-sama, saudara. Permata, Bapak Ibu sama-sama. Seperti itu. Jadi selagi kita masih bisa, kalau nanti Tuhan tidak izinkan, wah saudara, kaum pria yang merasa pria-pria bangkit menjadi pria-pria yang hebat, ikut dalam persekutuan kaum pria. Yang wanita-wanita, ibu-ibu, tinggalkan semua kesibukan itu. Seminggu sekali untuk berjumpa dengan rekan-rekan kita, saudara kita seiman, ibu-ibu, kaum wanita, sama-sama bersekutu. Yang dibahas bukan gosip, firman Tuhan yang dibahas. Masa yang seperti ini sampai gak mau? Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dimengerti oleh Tuhan.
Seperti itu saya. Jadi kesombongan adalah gudangnya dosa, saudara. Kesombongan itu induk dari banyak dosa lainnya. Oleh sikap sombong timbul satu pertengkaran. Tidak pernah mengaku salah, ini orang sombong. Tipenya seperti ini di mana-mana di dunia, dimanapun. Siapapun itu. Suku apapun, marga apapun, saudara. Yang namanya sombong, saudara, itu memang menjadi satu masalah besar. Ada pertengkaran, tidak pernah mengaku salah, itu memang tipe orang sombong, saudara ya. Meremehkan orang lain, itu kan orang sombong seperti itu. Kata-kata kasar, menjatuhkan orang lain, nah itu kan juga seperti itu, saudara. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang ada roh kesombongan memang seperti itu. Jadi cara hidupnya, nalarnya, sikapnya, ya seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Kesombongan adalah gudangnya dosa. Kesombongan adalah dosa tertua pertama kali. Ingat, dosa tertua dan juga gudangnya dosa. Nggak terima nasihat orang lain, itu juga sombong, saudara. Seperti itu. Saudara, orang sombong itu kalau menyakiti orang lain, biasa. Nggak merasa salah, nggak merasa berdosa. Kalau orang sombong itu selalu meninggikan diri dari katakannya, dari hidupnya, dari apanya, saudara. Wah, orang sombong itu seperti itu, saudara. Memang cara hidupnya, gaya hidupnya seperti itu. Dan kesombongan, saudara, orang-orang ateis ada, saudara. Orang-orang ateis itu sombongnya bukan main. Dan mereka tidak pernah mau mengaku Tuhan. Gak punya Tuhan, gak percaya Tuhan. Siapapun itu Tuhan. Termasuk Tuhan Yesus, dia tolak semuanya. Itu kesombongan orang ateis. Orang yang tidak punya Tuhan, yang tidak mau mengakui Tuhan. Nah, kita bersyukur, saudara. Kita bukan orang-orang yang sombong secara rohani. Karena kita mau percaya Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Seperti itu, saudara. Jadi, saudara, jangan sampai kita menghadiri pesta pora, ke pantai. Wah, bisa, saudara. Tapi kalau ke gereja banyak alasan, ini orang sombong, seperti itu. Hati-hati dengan seperti itu. Sama renung, saudara, menyampaikan firman Tuhan, sampaikan dengan berani. Pada saat sedang mandi sudah ada suara-suara gitu. Kenapa? Ini harus dibenahi. Jemaat yang kamu gembalakan harus dibenahi. Karena tidak pernah memperhatikan tentang ibadah. Pelayan-pelayan Tuhan mengabaikan doa dan sebagainya. Tidak sungguh-sungguh, tidak rela, tidak antusias. Untuk Tuhan aja nggak antusias, saudara ya. Tetapi untuk yang hidup sementara dia semangat. Untuk hidup yang kekal dia abaikan. Padahal semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan, habis semua. Saudara mau dengan siapa kalau tidak punya Yesus, saudara ya? Siapa yang menjemput saudara? Dia lahir untuk kita. Dia ada untuk kita, dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga juga untuk kita. Dia akan datang kembali untuk kita juga. Sekarang saudara dengan ibadah saja saudara sudah sombong. Tidak mau datang ibadah. Anaknya pun dibiarkan. Jadi saudara jahat di mata Tuhan. Anak-anak aja nggak mau diajak. Jadi seperti itu. Bahkan orang tua pun sulit untuk ibadah. Kita sudah ibadah di rumah mungkin saudara. Wah, hari Minggunya nggak ibadah. Padahal baru kemarin hari Kamis ataupun hari Jumat ataupun hari Sabtu kaum pria. Kok Minggu nggak ada? Padahal Sabtu ibadah kaum pria kok nggak ada? Seperti gimana nih saudara ya? Ini kan tipe-tipe orang yang sombong saudara ya. Seperti orang ateis saja saudara ya. Yang nggak mau mengaku Tuhan, mengakui Tuhan. Jika hati seseorang sudah ditutupi dengan awan yang gelap,
yaitu kesombongan itu sendiri, maka saudara, dia tidak akan dapat melihat kekurangan, kelemahannya sendiri. Dia hanya melihat orang lain. Karena apa? Kesombongan selalu membuat orang memegahkan diri. Memegahkan diri, saudara ya. Merasa paling hebat, paling benar, saya katakan tadi. Jauhi kesombongan. Mata sombong, saudara ya. Karena Tuhan akan menghancurkan dia. Tuhan berurusan dengan orang-orang yang sombong, akan menghukum dia. Ayatnya di mana? Mari kita buka Yesaya pasal yang kedua. Kalau saya khotbah seperti ini dan Bapak Ibu saudara sekalian tidak mau ibadah, ya itu memang sudah karakter, nggak bisa diubah lagi, saudara ya. Sudah memang orang sombong yang dipersiapkan untuk dihukum. Ya, seperti itu. Jadi jangan bandel dengan Tuhan. Undangan Tuhan itu ibadah. Bapak Ibu dipersatukan untuk ibadah. Anak-anak juga ibadah, saudara. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-12. Supaya ditemukan Bapak Ibu sekalian, Yesaya pasal 2 ayat yang ke-12, saudara ya. Yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama untuk ayat ini. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Tuhan menghukum. Kalau polisi yang menghukum masih ada toleransi, saudara. Ini dihukum untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah setia, mari bangun. Sudah ibadah terus. Jangan saudara seenaknya sendiri. Ini bahaya, saudara. Kalau saya tidak mengingatkan seperti ini, saya sendiri, saudara, yang dapat kutuk Tuhan. Nanti kita akan belajar tentang hal kutuk, saudara. Kita harus mengerti tentang kutuk itu bagaimana. Dan apa sebabnya ada kutuk. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Enggak sebut hari apa, hari Jumat ataupun hari Sabtu ataupun Minggu, hari Senin. Suatu hari untuk menghukum. Perhatikan. Semua pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu, termasuk saya. Coba matanya lihat sini, jangan tunduk. Ya. Untuk menghukum semua yang sombong, congkak, sombong, angkuh, itu sombong juga. Semua, nggak peduli. Serta menghukum semua yang meninggikan diri. Sama juga identiknya dengan orang sombong. Supaya direndahkan. Jadi orang sombong itu nggak ada gunanya, nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya. Saudara dengar firman Tuhan, nggak jadi pelaku firman Tuhan, itu sombong. Apapun firman dilakukan. Kalau tidak, saudara, di mata Tuhan, saudara orang yang sombong. Saudara mau melawan Tuhan, silakan. Saudara melawan firman, silakan. Dipersilakan. Semua dibuat sama Tuhan free will, bebas. Kehendak bebas itu free will. Diberi kehendak bebas, manusia diberi kehendak bebas. Untuk apapun, pilihan siapapun, mau ngapain pun. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, sudah ibadah kepada Tuhan, artinya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil, saya pun dipanggil. Semua kita dipanggil, tapi ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu saudara. Itu. Sedikitnya itu saudara. Harus ditampi, disaring saudara. Karena Allah kita bukan Allah sembarangan.
Allah kita adalah Allah yang disiplin, yang punya karakter. Itu Allah kita, saudara ya. Juga saudara hadir ibadah juga seperti itu, saudara ya. Jangan seenaknya, jangan. Kalau cinta Tuhan sudah pasti semangat. Ya. Harapan saya sebagai gembala, saya harus mengajar kita semua. Kalau saya mengajar saudara, saya mengajar juga keluarga saya. Enggak mau ya enggak apa-apa. Mengajar saya diri saya sendiri, saudara ya. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Baik untuk saudara yang mendengar, juga untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Tuhan itu adil semuanya. Yang dipandang Tuhan itu bukan yang di luar, namun yang di dalam, yaitu hati yang tidak kelihatan. Kalau yang di luar itu semua manusia bisa lihat, tetapi di dalam hati Tuhan yang bisa melihat. Jadi mata sombong dan hati congkak, saudara, adalah pelita bagi iblis. Orang yang sombong congkak, wah itu pelita bagi iblis. Artinya memberi peluang kepada iblis lebih jauh bekerja untuk pakai kita. Untuk apa? Dan akhirnya saudara, kita dihancurkan hidup kita oleh iblis. Banyak orang-orang yang sudah dihancurkan hidupnya oleh iblis, saudara. Karena dosa. Dosa apapun, saudara. Kita harus mengaku kepada Tuhan setiap dosa. Ketidaksetiaan kita, kebandelan kita, saudara ya. Saudara memang merasa aman, aku gak ibadah, gak ada apa-apa kok. Apa-apa, udah 1 tahun datang gak apa-apa, tunggu. Dikatakan oleh Tuhan tadi, saudara ya, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Suatu hari ini hari yang dirahasiakan oleh Tuhan. Seperti itu. Kalau saudara sudah orang-orang yang sombong, memang adalah orang-orang yang meremehkan pelayanan, orang-orang yang meremehkan ibadah. Itu cap daripada orang sombong. Orang sombong itu meremehkan firman Tuhan, meremehkan ibadah, nggak jadi pelaku firman Tuhan. Orang sombong, saudara ya. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu adalah maksud baik dari saya, agar saudara dipakai Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan saudara diberkati Tuhan dan kelak saudara akan diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Saudara tidak lagi dihukum, ditetapkan dalam satu hari untuk menghukum semua yang congkak, yang angkuh, saudara. Sebab itu saya ingin menyampaikan, jangan banyak alasan untuk ibadah, jangan banyak alasan untuk Tuhan. Jangan banyak alasan. Dan juga jangan banyak mengelak, saudara, untuk Tuhan. Tulus saja, saudara. Jujur. Tuhan cinta dengan orang yang tulus, yang jujur. Tapi orang sombong gak ada kejujuran, ketulusan gak ada. Jujur dalam apapun. Jujur dalam apapun. Jangan sampai yang keluar sama yang di dalam beda. Jujur itu artinya yang keluar dan yang di dalam yang keluar itu sama. Seperti itu. Saudara boleh berkelit, saudara ya. Sebab itu hati-hati dengan ketidakjujuran dalam bentuk apapun. Saudara akan kena batunya nanti. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan jujur, orang yang congkak dan angkuh. Orang yang tidak jujur itu sombong. Ada sesuatu yang disembunyikan dari Tuhan, itu juga sombong, saudara. Kita harus terbuka di dalam hidup kita ini. Persembahkanlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu, saudara ya. Saudara tidak melihat, Tuhan tidak melihat sesuatu yang ada pada saudara. Tetapi Tuhan hanya melihat, mencari, yaitu hati yang rendah. Yang rendah hati, yang tulus, yang jujur, yang sungguh-sungguh, saudara ya. Orang yang munafik itu orang sombong, saudara.
Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-17 Yesaya, Saudara ya. Ayat 17 dari Yesaya pasal yang kedua. Ayat yang terakhir, Saudara ya. Mari kita baca bersama-sama untuk ayat ini, Saudara. Yesaya pasal 2 ayat 17. 1, 2, 3. Amin. Itu Saudara ya. Akibatnya seperti endingnya, ujung-ujungnya hanya seperti itu. Nah Saudara, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian semua pemuda-pemudi, mari kita selagi masih kita bernafas, diberi hidup, diberi sehat, diberkati Tuhan, gunakan itu bukan untuk diri sendiri, tapi persembahkan untuk Tuhan waktu saudara, hidup saudara. Jangan saudara merasa gengsi, wah itu bukan kelas saya. Kalau cuma ibadah permata bukan kelas saya. Ibadah kaum wanita, itu bukan kelas saya. Ibadah kaum pria, aduh apalagi itu, bukan kelas saya. Semua, wah ibadah pemuda, itu kan pemuda kan tahu sendiri kan. Banyak kesibukan dan lain sebagainya. Saudara, kadang-kadang dengan sikap kita Tuhan menjadi sakit hati, saudara ya. Dia mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita responnya seperti ini, saudara. Sebab itu saya rindu bapak-bapak juga bukan hanya datang sendiri ke gereja, ajak menangkan jiwa-jiwa yang lain. Wah ini untuk Tuhan, coba jiwa untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Jadi saksi saudara, seperti itu. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, saudara. Beriku hati baru, saudara ya. Beriku hati baru. Dan tadi di sana ada. Bisa dimunculkan? Beriku hati baru. Ya, puji Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Pujian lama, saudara. Bagi
Sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baru berikan kami dan roh yang baru, dan roh yaitu roh kerendahan hati, yaitu roh bukan kesombongan, bukan sehingga saya berkenan sehingga saya berkenan kepadamu ya Tuhan. kepadamu ya Tegur dan ingatkan saya tegur dan ingatkan ketika mulai menyombongkan diri. ketika mulai menyombongkan diri Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Saya Sama-sama berdoa. katakan, Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, silakan duduk. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh mengajar kita untuk meninggalkan segala kesombongan kita. Sebagai manusia tentunya kita tidak mampu, namun mari kita terus meminta kepada Tuhan. Firman yang sudah kita dengar, kita lakukan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita dibentuk oleh firman Tuhan menjadi manusia yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa untuk kita memberikan korban persembahan kita pada saat pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kami untuk kami boleh meninggalkan segala kesombongan kami, untuk kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah terus Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, beri hati yang baru bagi kami untuk kami boleh seturut dengan kehendak firman-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan kami ya Tuhan. Berkati usaha mata pencaharian kami, berkati apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Besar kecilnya Tuhan yang memperhitungkan. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa lagi. Urapi hamba-Mu ini, biarlah ya Tuhan Engkau menjadikan hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami, memberikan berkat rohani bagi kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpah-limpahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi, kasih setiamu nyata. Kebajikan tersedia bagiku.
semuanya. Saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat di warta jemaat, melihat di layar di depan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Doa pagi diadakan setiap hari di tempat ini jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengambil waktu di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai aktivitas kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Puji nama Tuhan, doa para pelayan Tuhan akan diadakan pada hari Selasa jam 7 malam. Nanti pemimpin pujian Saudari Meli Sianturi, firman Tuhan oleh Ibu Gembala mengundang kehadiran seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang rindu melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersama-sama hadir dalam doa para pelayan Tuhan pada hari Selasa jam 7 malam. Puji nama Tuhan, pada hari Kamis di tempat ini akan kita adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pukul 9 pagi. Mengundang kehadiran seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis jam 9 pagi. Nanti pemimpin pujian saya sendiri didamping para singer yang ada, Saudari Ayu Panjaitan, Deborah, Desniar, dan Feby. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, setelah kita mengadakan doa kenaikan Tuhan Yesus dan pada malam harinya kita akan mengadakan doa 10 malam. Jadi selama doa 10 malam maka ibadah permata, ibadah muda-mudi, seluruh ibadah-ibadah malam kita tiadakan dulu. Kita akan bersama-sama dalam doa 10 malam yang dimulai pada hari Kamis malam sampai ke hari ke-10 ke depannya ya. Nanti pada malam hari kita kembali bertemu di tempat ini dalam doa pencurahan Roh Kudus. Di hari yang pertama nanti pemimpin pujian Saudari Ayu Sianipar, firman Tuhan oleh PDP Karno Simamora. Puji Tuhan untuk konsumsi yaitu Ibu Kembar dan Ibu Silaban. Doa kita ini diadakan pada pukul 7 malam. Puji Tuhan, pada hari Jumatnya jadwal untuk pemimpin pujian dalam doa 10 malam nanti Saudari Binawati Manalu, firman Tuhan oleh Bapak Alex Silitonga, dan konsumsi oleh Ibu Lature dan Ibu Susi. Di hari Sabtunya untuk pemimpin pujian yang bertugas yaitu Saudara Doan Geri, firman Tuhan Bapak Uluan Purba, dan konsumsi Ibu Siregar dan Ibu Sitompul. Diharapkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas baik itu sebagai pemimpin pujian, petugas firman Tuhan maupun petugas konsumsi memperhatikan setiap jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Dan pada hari Minggunya kita kembali dalam ibadah raya kita. Nanti ibadah raya kita jam 9 pagi, pemimpin pujian Ibu Lature didampingi para singer yang ada, Ibu Samosir, Ibu Susi Tamba, Ibu Siregar, dan Ibu Nancy. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala, LCD, Saudara Doan Geri, pelayanan pastori nanti Ibu Nova dan saya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mengharapkan seluruh kehadiran jemaat-jemaat Tuhan, seluruh keluarga besar GBDI, LSADE, semuanya boleh hadir di saat jam-jam ibadah yang sudah dijadwalkan seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi. Kita belajar untuk meninggalkan kesombongan kita. Tentunya ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari saja, tentunya juga untuk saya sendiri. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Untuk ibadah anak-anak sekolah minggu diadakan pada pukul 9:30 pagi. Puji nama Tuhan, ada tambahan bantuan doa untuk Ibu Susi Tamba yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit, Mama Bimo dalam keadaan sakit, Ibu Silaban dalam keadaan sakit tadi beribadah dan pulang duluan karena dalam keadaan sakit, dan orang tua dari Saudara Alex Tribangun Stompul yang ibunya dalam keadaan sakit minta didoakan juga agar ibunya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Juga doakan juga perjalanan Bapak Ibu Gembala besok pagi ke
Tanjung Pinang ya. Ada tugas dari MD. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ini bantuan doa bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit maupun Bapak Ibu gembala yang bisa mengadakan perjalanan ke Tanjung Pinang. Puji Tuhan, kita doakan semuanya. Dan untuk iuran diakonia, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau sudah disampaikan kemarin bahwa iuran diakonia ini sangat menguntungkan bagi jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Untuk itu mengharapkan seluruh sidang jemaat untuk berpartisipasi dalam iuran diakonia ini dan bisa dibayarkan kepada ibu kembar setiap bulannya 10.000, karena Ibu Susi tidak ada, bisa saat ini dikumpulkan kepada ibu kembar sebesar 10.000 rupiah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Dan selanjutnya satu lagi untuk hari Kamis ibadah jam 9 di gereja, malamnya kan diadakan doa 10 malam. Setiap pelayan-pelayan Tuhan tolong diperhatikan, pemimpin pujian khususnya hanya 15 menit kita bawa puji-pujian di tempat ini, dan firman Tuhan renungan singkat kurang lebih 10 hingga 15 menit. Habis itu baru kita bersama-sama menyembah Tuhan supaya teratur. Ya, saya ngomong di hari Minggu karena hari Minggu ada semua yang melayani. Ya, jadi waktunya kita pakai untuk memuji menyembah Tuhan sehabis firman Tuhan singkat disampaikan, bukan di depan. Pujian penyembahan nanti kita naikkan setelah firman Tuhan selama 10 hari, dan ini harus wajib diikuti oleh setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan di tempat ini, ya, baik itu worship leader, singers, setiap pengurus, ketua, bendahara, sekretaris harus hadir. Kecuali ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, silakan Bapak Ibu WA saya atau izin seperti itu, ya. Terima kasih kerjasamanya hingga sampai siang hari ini. Tuhan memberkati kehadiran kita. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang dengan setia melaksanakan program partisipasi konsumsi untuk pastori pada setiap hari minggunya. Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan. Puji Tuhan, demikian yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat-jemaat yang boleh hadir pada saat pagi hingga siang hari ini, baik jiwa-jiwa lama maupun jiwa-jiwa baru yang baru beribadah di tempat ini. Ada jiwa-jiwa baru yang baru beribadah di tempat ini, mari kami persilakan bangkit berdiri. Jiwa baru yang baru beribadah. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri dulu. Silakan bangkit berdiri, Bu. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar GBD El Shaddai. Kiranya kami merindukan kembali kehadirannya di saat jam-jam ibadah yang sudah kami jadwalkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mau tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan El Shaddai, tak usah kau takut. Nanti waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
bersyukur kembali kepada Tuhan atas kebaikan, kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan bahkan Tuhan memungkinkan kami untuk hadir berbuat bakti dan melayani pekerjaan Tuhan di gereja Pantai Kosta di Indonesia El Shaddai di tempat ini. Hadiran umat-umat Tuhan berkati dalam segala perkara, setiap pergumulan Tuhan akan tolong, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang belum mendapatkan pekerjaan diberkati, yang juga berusaha dalam bentuk apapun, Tuhan Yesus juga memberkati campur tangan sehingga setiap usahanya, pekerjaannya semakin hari semakin meningkat dan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, baik itu pemimpin puji-pujian, para singer, nari tamburin, para pemain musik LCD, terima tamu, kolektor, dan juga yang menyampaikan akan pengumuman gereja di tempat ini. Tuhan diberkati Tuhan, semua kami diberkati, Ibu Gembala juga diberkati, semua kita yang hadir diberkati Tuhan. Terpujilah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini dan kami sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini. Pertemukan kami tanggal 26 yaitu hari Kamis jam 9 pagi dalam ibadah akan kenaikan Tuhan Kristus, dan malamnya semua jemaat termasuk pelayan Tuhan boleh hadir di tempat ini, dan semua hadir di tempat ini dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam doa 10 malam. Kami yakin dan percaya pelayan Tuhan yang sudah dijadwalkan diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, baik itu pemimpin puji-pujian, pemain musik maupun juga yang menyampaikan firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami, bahkan gereja ini semakin bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat akan tangan-tangan yang terangkat untuk siap menerima berkat Tuhan. Sebab itu pulanglah dalam damai sejahtera, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita, dan menerima berkat, yaitu berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, pemeliharaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tetap menjadi bagian milik kami bersama. Untuk hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, kekuatan kami, dan juga selalu campur tangan dalam segala perkara. Nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur, terima dengan iman dalam nama Yesus. Yang diberkati, yang percaya mengatakan